kita bersusah payah di dunia, jatuh bangun di dunia, tidak mengapa. Yang penting nasib kita jelas di akhirat, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan untuk khatib senantiasa mengingatkan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa merupakan satu-satunya kunci bagi seorang muslim untuk selamat di dunia dan di akhirat. Dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan keluar di setiap permasalahan. Kemudian dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari kobaran api neraka. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan untuk umat beliau hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika seorang melakukan sebuah usaha, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Seseorang yang bekerja, dia akan mendapatkan rezeki. Seseorang yang belajar, dia akan mendapatkan ilmu. Termasuk juga usaha kita yang telah berlalu, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, melakukan puasa dan sebagai macam rutinitasnya, pertanyaannya, apa hasil yang kita dapatkan setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk menilai keberhasilan kita di bulan Ramadan, itu dinilai dari kebaikan amal kita. Selain itu juga dinilai dengan kebaikan hati kita. Maka tolak ukur atau tujuan utama dari bulan Ramadan adalah menciptakan pribadi yang baik perilakunya, baik kelakuannya,
termasuk juga baik hatinya. Untuk menilai baiknya jasad, baiknya amal, itu lebih mudah. Dijelaskan oleh para ulama, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda baiknya amal, yaitu orang tersebut melakukan amal baik setelahnya. Akan tetapi hati tidak ada yang bisa menilainya, melainkan diri masing-masing, pribadi masing-masing, kepala masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Orang dia lebih mengetahui apa yang berada di dalam jiwanya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, ada beberapa perkara yang bisa kita jadikan tolak ukur baiknya hati setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, hati yang baik adalah hati yang selalu mengajak orangnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan hiruk pikuk dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala nurul qalban fasaha wan syarah. Apabila cahaya itu telah masuk ke dalam hati, maka hati itu akan terasa longgar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu ya Rasulullah, ma alamatu dzalik? Wahai Rasulullah, apa tanda-tandanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril hurur wasti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Tandanya hati itu selalu mengajak orangnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa siaga menghadapi dunia yang penuh dengan tipuan dan siap mati sebelum waktu datangnya. Karena hati yang baik itu tahu, hati yang bersih itu tahu bahwasanya dunia ini hanya persinggahan sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalu dunya karaki bistadhalla tahta syajar." Perumpamanku dengan dunia seperti seseorang yang sedang menempuh perjalanan hanya berteduh di bawah sebuah pohon. Hanya sekedar ngeyup di bawah sebuah pohon. Summartahala wa tarakaha. Kemudian orang ini melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tadi. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Mental seorang perantau adalah meskipun di tempat dia merantau ini susah payah, menggembel, keringat, basah kuyup, akan tetapi yang penting ketika dia pulang ke kampung halaman, dia menjadi pribadi yang terpandang, menjadi pribadi yang sukses. Seperti itu juga permisalannya perjalanan kita menuju kampung akhirat. Kita bersusah payah di dunia, jatuh bangun dunia, tidak mengapa. Yang penting nasib kita jelas di akhirat, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, tanda baiknya hati yang kedua adalah hati itu suka melayani Allah Subhanahu wa taala. Hati itu suka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang salaf yang bernama Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, "Man sarra bi khidmatillah surratil asya'u bi khidmatihi." Barang siapa
yang suka menjadi pelayan Allah, suka melayani Allah, maka segala sesuatu akan dijadikan suka untuk melayaninya. Maka ma'asyiral muslimin, hati yang baik itu tidak repot-repot mencari perhatian makhluk. Hati yang baik tidak susah payah mencari perhatian makhluk, akan tetapi dia fokus untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardon nasa alaihi." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebencian manusia, alias manusia menjadi tidak suka dengannya, maka Allah akan meridhoinya dan Allah akan menjadikan manusia ridho untuknya. Allah jadikan manusia menyukainya. Akan tetapi bapak-bapak, sebaliknya, manil tamasa ridhon nasi bisa khotillah, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi. Allah akan murkai dia dan Allah akan jadikan orang-orang membencinya. Maka hati yang baik, ya, dia sangat suka untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bapak-bapak sekalian, ya, kita mulai melayani Allah Subhanahu wa taala. Rajin membaca Al-Quran, rajin membantu dakwah, rajin berdonasi pembangunan tempat-tempat yang diisi dengan penuh kebaikan, pesantren, masjid dan lain sebagainya. Itu merupakan, ya, salah satu bentuk khidmah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyal muslimin, tanda baiknya hati yang ketiga, hati yang baik dia sangat pelit dengan waktu, lebih pelit daripada hartanya. Orang yang hatinya baik tidak mau waktunya terbuang sia-sia, ngobrol, ngarul ngidul, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat. Bahkan para ulama salaf dahulu ketika diajak untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, mereka berkata, tahan matahari dulu. Bagaimana mungkin matahari bergeser sedangkan amalku tidak bertambah? Karena hati yang baik tahu, ma'asyiral muslimin, orang yang tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia disibukkan dengan keburukan. Sebaliknya juga, orang yang tidak disibukkan dengan keburukan, maka waktu-waktunya pasti dipenuhi dengan kebaikan. Dan waktu ini merupakan salah satu, ya, hal yang akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba kelak di hari kiamat itu tidak bergeser hingga dia ditanyai 4 perkara. Salah satunya adalah an umrihi fima afna. Waktunya, umurnya, usianya dia habiskan untuk apa? Apakah dihabiskan dalam kebaikan, amal soleh, atau dia habiskan usianya dalam perbuatan sia-sia, bahkan perbuatan-perbuatan yang memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kemudian tanda hati yang baik yang terakhir atau yang keempat adalah ketika hati ini disakiti oleh orang, ya, hati tersebut tidak sibuk untuk memikirkan bagaimana caranya untuk balas dendam.
Hati yang baik ketika disakiti, dia tidak akan merencanakan cara bagaimana caranya untuk balas dendam kepada orang yang menyakitinya. Karena dia tahu bahwasanya salah satu tanda dari penduduk surga adalah kaziminal ghaidh wal afina 'anin nas. Orang yang mencegah dirinya dari amarah, menahan dirinya dari keamarahan, dan memaafkan manusia. Bahkan hati yang baik ketika dia disakiti, justru dia mendoakan kepada orang yang menyakitinya kebaikan-kebaikan. Ya, semoga Allah memberikan dia ampunan dan doa-doa semisal yang berisi kebaikan. Nah, itulah ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, beberapa tanda bahwasanya setelah berlalunya bulan Ramadan, hati kita menjadi hati yang baik, yaitu hati yang selalu mengajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hati yang suka melayani Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati yang sangat pelit dengan waktu, ya, daripada pelit daripada harta. Kemudian yang keempat, hati yang senantiasa memaafkan untuk orang-orang yang menyakitinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa tanda-tanda baiknya hati setelah bulan Ramadan, maka tugas kita adalah mengintrospeksi diri masing-masing, bercermin masing-masing. Sudahkah ada pada hati saya tanda-tanda tersebut? Barang siapa yang sudah merasakan, maka tolong pertahankan. Barang siapa yang lagi menuju, lagi berjuang, maka tingkatkan. Dan barang siapa yang belum melangkah, maka mari kita memperbaiki hati kita, karena untuk memperbaiki hati bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi seumur usia kita, selama hayat masih di kandung badan, maka kita harus tetap selalu memperbaiki isi hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa ti'na Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitaha waj'alhul waritha minna waj'al ta'rana ala man zalamana wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan biarkan kaum muslimin terhenti dari mendapatkan manfaat ilmu agama. Pandemi bukan halangan untuk menuntut ilmu syar'i. Ayo bersama Rifkon TV untuk menjadi bagian dari para pejuang dakwah yang semoga pahalanya terus mengalir tak lekang oleh waktu. Silakan berdonasi untuk operasional bulanan Rifkon TV dengan transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 711-1213-008, kode transfer 451 atas nama Yayasan Jalan Hidayah.